Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tajuk. Hari ini bersama saya Sundari, kita akan bercerita tentang salah satu UMKM binaan Rumah BUMN Aceh Tamiang yang sangat menginspiratif. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak apa sih yang menginspiratif dari UMKM ini? Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, saya perkenalkan, beliau adalah Kak Nova, owner dari Inovasi Cantik. Gimana kabarnya hari ini Kak Nova? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, tambah cantik aja ya, seperti nama brandnya Inovasi Cantik. Iya, Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Seneng ya Kak bisa ketemu hari ini seneng ya. kali Kak bisa dengan wanita inspiratif juga. Alhamdulillah. Nah teman-teman, hari ini kita akan mengkupas tuntas perjalanan dari usaha Inovasi Cantik. Kira-kira apa sih Kak Inovasi Cantik itu? Inovasi Cantik itu merupakan usaha yang bergerak di bidang kerajinan akrilik dan manik-manik. Keren. Kenapa dikasih nama Inovasi Cantik? Karena pengen terus buat produk yang terus berinovasi dan produknya itu nanti dihasilkan bisa mempercantik diri atau mempercantik rumah gitu. Oh, berarti kan? dengan kata lain kita berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih cantik. Iya, begitu lah kira-kira. Oke, Kak. kira-kira kapan sih Kak awalnya berdirinya Inovasi Cantik ini? Inovasi Cantik ini sekitar tahun 2015 awal berdirinya. Itu sudah cukup lama ya, sekarang lama. 2024. Hampir 10 Hampir tahun. 10 tahun ya, Wow. 10 Keren tahun. nih, sampai 10 tahun bisa konsisten dengan inovasi cantiknya gitu. Nggak mau berpaling dulu Kak. Nggak mau berpaling ya. Berarti kalau udah suka dan cinta itu tetap satu setia ya. Oke. Dulu ini Kak. Terus kenapa sih Kakak memilih inovasi cantik atau kerajinan dari akrilik di luar? Kan di luar tuh banyak ya, bisa kita buat seperti rajut atau yang lain. Memang awalnya itu memang Nova suka banget dengan rajut kan. Rasanya kayaknya keren aja gitu, perempuan yang bisa ngerajut. Dan Nova itu memang perempuan yang suka bunga, bunga hidup dan bunga mati. Awalnya usaha ini karena buat bunga dulu, terus baru ternyata akrilik dan manik-manik ini banyak produk yang bisa dibuat gitu. Dan Nova suka fashion, Nova suka kalau misalnya berpergian itu Nova suka pakai tas gitu kan. Jadi rupanya dari manik-manik ini cantik juga ya dibuat tas gitu. Jadi makanya tidak hanya buat bunga tapi langsung buat tas gitu kan. Jadi kan jadi keterusan deh, jadi banyak produk yang bisa dibuat. Keren, berarti dari kecintaan terhadap fashion menghasilkan suatu produk yang inovatif untuk melengkapi fashion tersebut ya. Nah, ini teman-teman, ini sangat inspiratif. Berarti Kakak memulai suatu usaha itu dari hal sekitar yang ada di sekitar kita, dari hal sederhana terutama dari kecintaan pribadi kita ya. Oke, seru nih kayaknya nih Kak. Kira-kira tantangannya itu apa sih di Inovasi Cantik Kak? Tantangannya apa ya? Tantangannya itu untuk bahan baku Kak. Bahan bakunya itu maksudnya gitu, tidak sama jika orang-orang pesen untuk produk yang sudah pernah dibuat dan bahan bakunya itu udah tidak diproduksi lagi, itu merupakan tantangan tersendiri untuk bilang ke customer kalau misalnya bahan bakunya itu mungkin tidak sama gitu. Berarti dalam kata lain kendalanya itu ada di bahan baku sehingga menghambat proses produksi ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah mereka kita tawarin bahan yang lain yang sesuai dengan minat mereka, ya tertarik juga gitu. Dan yang saya bisa ngambil nih salah satu garis intinya tadi Kakak bilang bahwa terkadang customer ini kan custom. Berarti dengan kata lain desain suatu produk dengan produk yang lain itu akan berbeda.
Iya, bisa jadi kemungkinan seperti itu. Atau customnya itu bisa berupa warna aja atau ukuran. Oh, seperti itu. Nah, jika dibandingkan dengan produk yang lain, kira-kira yang menjadi ciri khasnya inovasi cantik ini apa sih, Kak? Karena Nova sering berpergian itu memakai tas, jadi mereka sering melihat Nova itu ya udah tas manik-manik ala inovasi cantik. Oh gitu. Berarti kayak produk yang di depan ini hasil karya dari inovasi cantik juga ya? Ini termasuk produk home decor ya, kita bilang bisa untuk hiasan rumah, untuk mempercantik rumah juga. Oh, berarti inovasi cantik itu tidak hanya tentang fashion, ternyata juga ada home decor di sini. Wah, keren dong. Berarti segmen pasar yang disasar bisa lebih banyak ini ya. Banyak. Oke, Kak, kalau untuk penjualannya sendiri itu gimana selama ini yang Kakak jalani? Kita ada online dan offline. Offline-nya kita punya galeri, kita online jualan di medsos, Instagram, WhatsApp, Facebook. Oh, seperti itu. Berarti nanti teman-teman boleh nih ya follow Instagramnya Inovasi Cantik ya. Oke, kemudian yang paling menjadi kesan ketika Kakak pertama kali membangun inovasi cantik ini apa sih? Kesannya itu sangat bahagia bisa menyalurkan hobi yang terpendam, Kak. Oh, hobi terpendam ya. Ini terpendam nih harus disalurkan ini nih ceritanya ini ya. Jadi jangan dipendam ya, Kak. Jangan dipendam. Maksudnya gini, biasanya kita tuh di rumah aja habis siap kegiatan beres-beres rumah, kita nggak tahu mau ngapain. Fix ibu rumah tangga teladan ini. Jadi kan pengennya itu sebagai wanita itu pengen selalu punya skill yang bisa kita banggakan untuk kita perlihatkan ke orang kalau kita tuh walaupun wanita yang di rumah aja tapi kita bisa berbuat untuk apalagi menghasilkan cuan ya, Kak. Jadinya menghasilkan cuan itu yang buat bahagia juga, hobi yang menghasilkan gitu. Karena tadi kan di awal Kakak sudah bilang suka bunga ya. Nah, bunga-bunga itu ya perempuan itu ketika mendapatkan income pasti hatinya juga berbunga-bunga gitu. Oke, kemudian Kakak kan sudah berapa lama sih tergabung di rumah BUMN Aceh Tamiang? Dari tahun berapa ya, 2020 gitu lah. Berarti tahun 2020 kemarin menjadi tahun 2024, udah hampir 4 tahun ya berjalan. Menurut Kakak apa sih rumah BUMN Aceh Tamiang itu? Rumah BUMN ini seperti naungan ya, Kak, naungan yang bukan hanya untuk binaan-binaannya, tapi di sini tempat saling berkumpul kita para UMKM. Di sini juga kita bisa dapat ilmu, wawasan baik online, offline. Terus kita juga dapat manfaat, apalagi kita ada produk itu kita bisa dibawa pada momen bajar, pameran atau event-event tertentu kita juga diikut sertakan gitu. Kayaknya banyak banget lah manfaat yang sesuai dengan namanya ya, rumah ya, menjadi naungan kita. Dan ternyata rumah BUMN Aceh Tamiang sendiri memberikan jalan atau membuka pasar kepada UMKM binaannya melalui bazar atau expo gitu ya. Nah, selain penjualan sendiri, Kak, apa sih yang akan dikembangkan inovasi cantik ke depannya? Pengen terus tidak hanya penjualan ke Nusantara, tapi pengennya ke mancanegara. Amin. Serius teman-teman. Amin ya, kita doakan sama-sama bahwa inovasi cantik bisa menembus pasar internasional. Amin. Kemudian tadi kita sudah bahas nih manfaatnya dari rumah BUMN, selain membina juga memberikan pasar terhadap produk-produknya kita. Perubahan apa sih, Kak, yang Kakak rasakan setelah Kakak bergabung di rumah BUMN Aceh Tamiang? Kita kadang kan, Kak, gini, punya temen itu nggak banyak kan, paling teman-teman di medsos gitu. Rupanya kita nih gabung di komunitas nih, komunitas yang rumah BUMN Pertamina ini. Jadinya kita tuh seperti punya peluang baru untuk punya sasaran baru,
untuk memasarkan produk kita. Itu satu yang harusnya produk kita penjualannya cuman di beberapa tempat, ada tempat baru untuk kita ini, untuk kita jadiin sasaran penjualan gitu Kak. Gitu. Itu juga kayaknya itu terasa sekali manfaatnya ya untuk kita yang menjadi binaan Rumah BUMN Aceh Tamiang. Tadi kan kakak jelaskan bahwa kakak memulai usaha dari kecintaan terhadap fashion, kemudian hobi. Nah, tipsnya gimana sih kak untuk memulai usaha? Ini teman-teman sobat UMKM yang lainnya juga nih yang belum punya usaha, lagi mikir-mikir usahanya apa? Kita tanya nih tipsnya gimana sih memulai usaha gitu? Memulai usaha itu sebenarnya dengan kemantapan hati dulu Kak. Mantap hati dengar ya. Kalau udah setia mantap hati nih ya. Berarti modal itu belakangan sih. Modal belakangan ya. Biasanya kalau orang mikirnya itu modal usaha itu butuh modal, tapi kesiapan diri untuk sabar menghadapi kedepannya gitu. Dan mulai aja dulu. Karena kalau nggak dimulai kita nggak akan berjalan gitu Kak. Kalau kita nggak bergerak juga kita nggak akan berjalan kayak gitu. Kalau kita nggak mulai ya udah stuck di situ aja. Intinya mulai aja dulu ya. Kalau setelah kita mulai itu kan kita jadi tahu apa kendala-kendala yang kita hadapi. Disitulah kita tahu untuk menghadapi masalah kedepannya, mencari masalah untuk perbaikan usaha kita gitu Kak. Nanti dengan berjalannya waktu itu pasti kita bakalan tahu sendiri untuk ngembangin usaha kita gitu Kak. Oke, terus itu kan tadi tips memulai usahanya. Tips mempertahankan usaha Kak di tengah gempuran kompetitor yang menghasilkan usaha sejenis. Apa sih tipsnya dari kakak? Nova tuh selalu percaya Allah akan kasih rezeki buat hambanya dan tidak akan tertukar dan sudah tertakar gitu Kak. Tapi bukan hanya kita diem nunggu rezeki, tapi terus berbuat seperti nama usaha Nova, terus berinovasi. Apa sih yang diminati orang sekarang ini gitu? Kita cari tahu juga gitu. Target kakak untuk inovasi cantik tahun ini apa sih? Tahun ini Go Mancanegara. Nah, buat teman-teman sobat UMKM yang ingin mendapatkan produk dari inovasi cantik, untuk saat ini produk inovasi cantik sudah ada ya kak di e-katalognya Rumah BUMN Pertamina dan Rumah BUMN Aceh Tamiang. Selain itu, teman-teman juga bisa follow IG-nya dari Inovasi Cantik, Rumah BUMN Aceh Tamiang dan Rumah BUMN Pertamina. Dan juga ada di offline-nya, boleh datang ke galeri kami Inovasi Cantik untuk melihat produknya langsung, jadi bisa tahu produknya itu seperti apa gitu ya, bisa lihat langsung dan datang langsung untuk datang ke galeri Inovasi Cantik di Aceh Tamiang. Nah, teman-teman sudah dikasih ya alamatnya. Kita tunggu ya kedatangannya, baik ke galerinya Inovasi Cantik atau ke Rumah BUMN Aceh Tamiang ya. Kayak seru ngumpul-ngumpul ya kan. Ngumpul. Jadi banyak dapat teman baru, banyak juga membuka peluang rezeki. Iya. Kak, kasih dong kata motivasi untuk sobat-sobat UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Untuk sobat-sobat UMKM dimanapun berada seluruh Indonesia, terus berusaha, tetap semangat. Kita akan terus bergerak untuk usaha kita dan untuk kehidupan kita. Terima kasih Kak Nova. Iya, terima kasih. Nah, demikianlah tanya jawab kita, cerita kita hari ini bersama owner dari Inovasi Cantik. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat bagaimana sih memulai usaha. Dapat dimulai dari hobi dan hal sederhana yang ada di sekitar kita. Dan buat teman-teman yang berada di Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur bisa bergabung juga bersama kita. Seluruh Aceh ya Kak? Ya, seluruh Aceh boleh nih. Seluruh Aceh bisa bergabung ke Rumah Binaan Aceh Tamiang. Demikian podcast hari ini dan cerita hari ini bersama tajuk Tanya Jawab UMKM Binaan Rumah BUMN Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.